Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi sama aku. Kenalin, aku Suci Rahmadani dengan 3 digit NIM terakhir 035 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Nah, di sini aku kembali untuk membawakan satu materi, yaitu Simulink Pemodelan dan Kontrol PID. Mungkin kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Pemodelan sistem itu apa sih? Jadi, pemodelan sistem adalah proses di mana kita menggambarkan perilaku suatu sistem nyata ke dalam bentuk matematis atau blok diagram agar dapat dianalisis dan disimulasikan. Sistem dinamis sendiri dapat berupa mekanik, elektrik, termal, atau fluida. Sedangkan kontrol PID sendiri, PID merupakan singkatan dari proporsional, integral, dan derivatif, yaitu merupakan salah satu jenis pengendali yang paling banyak digunakan karena sederhana tapi efektif. Nah, di sini ada model tangki. Sistem tangki menggambarkan proses pengisian atau Q-in dan pengosongan air atau Q-out. Tujuannya adalah menjaga level air agar tetap pada nilai yang diinginkan. Nah, ini ada persamaan dasarnya, di mana A sendiri adalah itu luas penampang tangki, H itu di sini H itu ketinggian air dan T itu waktu. Jadi luas penampang air itu ketinggian terhadap waktu, yaitu Q-in dikurang Q-out. Nah, di sini menggunakan kontur proporsional, di mana ketika level air mencapai nilai set point lebih cepat dibanding kita itu tanpa menggunakan controller, namun tetap ada error steady state yang kecil. Persamaan dasar dari kontrol proporsional sendiri yaitu ini, Q-in sama dengan KP kali ET. Q-in ini debit air yang masuk itu sama dengan konstanta proporsional dikali ET. ET sendiri itu error. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwasannya Q-in ini sebanding dengan ET, karena semakin besar error yang dihasilkan, maka sensor itu akan mendeteksi nilai error, lalu bukaan kontrol valve-nya itu akan lebih besar. Jadi ketika error besar, maka debit air yang masuk juga akan semakin besar. Selanjutnya di sini adalah model mesh spring damper. Model ini merupakan model yang menggambarkan sistem massa yang dihubungkan dengan pegas dan peredam. Persamaan dasarnya itu ini. Nah, persamaan ini tuh menunjukkan keseimbangan gaya yang bekerja pada benda bermassa M. Ini terus gaya total itu sama dengan pegas, peredam, dan massa. Jadi itu gaya total yang ada di sini itu harus sama dengan gaya eksternal yang diberikan. Ini makanya rumusnya mx dot plus bx dot plus kx sama dengan ft. Nah, ini apabila kita ubah ke Laplace. Jadi kayak yang aku jelasin di video sebelumnya, kenapa kita harus ubah ke persamaan Laplace, karena MATLAB cuma bisa ngebaca persamaan yang dalam bentuk domain S. Oke, selanjutnya di sini ada model DC servomotor. Model DC servomotor sendiri terbagi menjadi dua persamaan. Yang pertama, persamaan listrik dan persamaan mekanik. Ini adalah rumus dari persamaan listrik sendiri, di mana tegangan input atau VAT digunakan untuk mengatasi gaya induktif lilitan. Induktif lilitan itu ini, lalu rugi resistif pada kumparan yang ini, dan gaya lawan elektromotif akibat putaran rotor. Nah, itu yang ini. Yang kedua itu persamaan mekanik. Rumus umumnya itu ini, dimana itu rumus ini tuh berarti torsi yang dihasilkan arus listrik ini digunakan untuk menggerakkan rotor yang ini, serta mengatasi gaya inersia akibat gesekan mekanik yang ini. Nah, lalu ketika kita ubah ke fungsi alih atau S domain, itu rumus ini menunjukkan hubungan antara tegangan motor dan posisi sudut ini, θS. Ini adalah rumusnya.
Jadi transfer function ini bisa kita gunakan di Simulink untuk melihat bagaimana motor merespon sinyal input dari tegangan. Selanjutnya ada control PID. Nah, di sini PID itu menghasilkan sinyal kontrol yang sebanding dengan error. Saat ini itu untuk sistem proporsional, sedangkan integral itu berfungsi untuk mengakumulasi error dari waktu ke waktu untuk menghilangkan steady state, dan derivatif berfungsi untuk merespon perubahan error secara cepat dan mengurangi overshoot. Ini adalah rumus umum dari kontrol PID sendiri. Rumus ini menunjukkan bagaimana sinyal kontrol atau UT dihasilkan dari error ini. Jadi sinyal kontrol itu bergantung dari besarnya konstanta setiap sistem ini. Kp itu proporsional, K itu integral, dan Kd itu derivatif. Nah, apabila kita masukkan ke dalam studi kasus simulasi tank level PID, nah, ketika tanpa kontrol, tinggi airnya itu akan lambat dan tidak stabil, bahkan bisa terus berubah jika ada gangguan. Namun, ketika kita menggunakan kontrol P, maka responnya akan lebih cepat daripada tanpa kontrol, namun tetap ada steady state error karena sistem nggak akan mencapai set point dengan sempurna. Tapi apabila kita menggunakan kontrol PI, error steady state akan hilang karena efek integral, namun responnya akan jadi sedikit lebih lambat. Nah, ketika kita menggunakan kontrol PID, sistemnya akan jadi optimal dan cepat mencapai set point, error akan hilang dan osilasi akan berkurang. Di sini yang terakhir ada quarter car mobil, di mana model ini digunakan untuk menganalisis sistem suspensi mobil, yang dimana komponen-komponennya itu ada massa kendaraan, pegas suspensi, damper, dan massa roda. Simulasi dalam domain waktu dan S-domainnya itu kita bisa menggunakan inputnya itu profil jalan, outputnya perpindahan bodi kendaraan dan roda. Ini adalah analisis perubahan redaman atau damping rasio. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, redaman kecil. Redaman kecil itu kita sebut juga biasanya underdamp, di mana itu getarannya akan lama hilang. Yang kedua ada redaman besar, itu overdamp, responnya akan menjadi lebih lambat. Dan yang terakhir itu critical damp. Critical damp ini biasanya emang tujuan dari desain suspensi itu dibuat karena critical damp itu redaman yang pas, kondisi dimana kita menemukan getaran yang nyaman gitu, nggak lama hilang atau nggak terlalu lambat, jadi dia itu pas. Oke, kita mungkin setelah ini akan lanjut simulasi di software MATLAB. Oke. Nah, di sini kita udah masuk ke software simulasinya. Di sini aku mau simulasiin control tank problem yang ada di PowerPoint sebelumnya. Ini adalah tampilan ketika kita pertama kali ngebuka software dari MATLAB. Nah, lalu di sini kita bisa langsung ketik ini. Ini tadi aku udah ketik di bagian common window-nya dengan KV sama dengan 0,1, R-nya 0,25 dan A-nya 0,8. Setelah kita ketik ini, kita langsung masuk ke Simulink aja. Kita ke blank model. Nah, setelah itu kita bisa langsung buat rangkaiannya. Kita masuk ke library-nya. Di sini seperti biasa kita klik titik segitiga, masuk ke commonly used block. Di sini aku pakai game, terus aku mau pakai scoop, sum, terus ini kita klik search, terus di sini kita cari rem dan derivatif, search aja di pencarian, ambil yang ini. Oke. Kalau udah gini kita bisa langsung rangkai aja gini. Untuk ini kita butuh 3.
bisa letakin di sini, ini di sini, dan ini di sini. Ini bisa kita kita rotate. Nah, ini juga kita rotate, klik kanan, terus masuk ke format, klik ini flip block. Nah, ini kita klik 2 kali di bagian di bagian plus-plusnya ini kita ganti plus minus ya. Oke, kalau udah gini, ini kita ganti cafe. Nah, yang ini kita ganti R. Yang ini A. Oke, kalau gitu kita langsung sambungin aja. Ini jangan sambungin dulu ke derivatifnya. Nah, di sini aku mau kasih nilai remnya itu 1 aja. Nah, ini kalau kita coba run, kita lihat dari ini tadi pas aku masukin remnya 1 dalam waktu 10 detik itu ketinggian airnya mencapai 24 detik. Nah, ketika aku ganti ke waktunya 5 detik, kita lihat berapa ketinggian airnya. Nah, bisa kita lihat ketinggian airnya itu langsung mencapai setengahnya, dimana tadi nilainya itu 0,24, di sini langsung mencapai 0,12. Terus misalnya kita ganti lagi, ini remnya tadi kan nilainya 1, di sini coba kita ganti 2. Kita run lagi. Langsung kita lihat tuh dalam waktu 5 detik, ini waktunya berapa ya? Bener, dalam waktu 5 detik itu dia langsung mencapai 0,24. Tadi ketika kita masukin remnya 1, namun waktunya 10 detik, itu dia mencapai 0,24. Nah, tapi ketika kita kasih waktu remnya itu 2 detik, nilai remnya 2, lalu waktunya 5 detik, dia mencapai nilai yang sama, yaitu 0,24. Coba kita ubah ke apabila nilainya itu kita kasih ini yang besar biar kelihatan bedanya. Aku masukin 4, di sini kita run lagi. Nah, itu langsung kelihatan mencapai lebih dari 0,25, itu dalam waktu 5 detik. Nah, dari sini tuh harusnya dapat kita lihat di mana nilai rem itu sebenarnya adalah nilai atau besar putaran valve-nya. Jadi semakin besar ini nilai remnya kita ubah dan waktunya semakin lama, maka tinggi airnya juga semakin tinggi. Itu merupakan cara kerja dari control tank tadi yang kita buat, permasalahan tank yang ada di PPT sebelumnya. Jadi intinya itu semakin besar nilai rem dan waktunya itu semakin lama, maka ketinggian air juga semakin besar. Nah, mungkin itu aja simulasi dari aku. Semoga teman-teman paham dengan apa yang aku sampaikan. Apabila ada kekurangan, kesalahpahaman, atau ketidakjelasan, aku mohon maaf. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.